Pemirsa, langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. Kita lihat ada daftar barang impor Israel yang masuk ke Indonesia. Ya, Indonesia dengan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik hingga saat ini meskipun perdagangan antar kedua negara tetap berjalan oleh pihak ketiga. Total nilai impor Indonesia terhadap sejumlah barang yang berasal dari Israel pada tahun 2024 tercatat sebesar 54,2 juta dolar Amerika Serikat. Total nilai impor dari Israel sepanjang tahun lalu itu disumbang oleh 5 komoditas. Yang pertama ialah barang berupa mesin dan peralatan mekanis beserta bagiannya atau HS84 dengan nilai 33,9 juta dolar Amerika Serikat. Urutan kedua berupa mesin dan perlengkapan elektrik beserta bagiannya atau tergolong HS85 dengan nilai hanya sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu untuk urutan ketiga ialah perkakas dan peralatan dari peralatan logam tidak mulia atau HS82 yang hanya senilai 4,1 juta dolar Amerika Serikat. Adapun untuk urutan keempat dan kelima tidak didetailkan oleh BPS karena menganggap nilai impornya teramat kecil. Berikutnya juga ada optik fotografi, sinematografi, dan produk farmasi yang nilainya juga tergolong kecil. Kita ke informasi hot news berikutnya, pemirsa, ada Hamas yang tawarkan buka akses sandera Israel. Hamas menyatakan siap mengizinkan bantuan kemanusiaan bagi para sandera di Gaza jika Israel menghentikan serangan udara dan membuka koridor kemanusiaan secara permanen. Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan internasional atas kondisi para sandera yang semakin memburuk. Laporan Reuters pada Senin 4 Agustus menyebut Hamas bersedia berkoordinasi dengan Palang Merah Internasional (ICRC) untuk pengiriman bantuan asalkan Israel memenuhi 2 syarat utama. Pernyataan ini muncul sehari setelah Hamas merilis video kedua yang menampilkan sandera Israel, Evyatar David, dalam kondisi sangat kurus dan menggali lubang yang disebutnya sebagai kuburan sendiri. Video ini memicu kemarahan dari negara-negara barat serta memperburuk tekanan internasional terhadap Hamas. Kita ke informasi hot news berikutnya, yakni ada emas yang hadapi tembok tebal di pekan ini. Pemirsa, harga emas akhirnya melesat signifikan pada akhir pekan lalu, namun lonjakan ini kemungkinan tidak akan bertahan lama. Harga emas diperkirakan akan datar sepanjang pekan ini. Harga emas dunia melonjak pada perdagangan Jumat lalu setelah rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat menunjukkan hasil yang jauh di bawah ekspektasi. Laporan non-farm payroll yang lemah tersebut langsung menekan dolar Amerika Serikat dan memicu spekulasi bahwa The Fed berpeluang memangkas suku bunga lebih cepat. Kondisi ini menjadi katalis positif bagi logam mulia. Harga emas pun berhasil keluar dari fase konsolidasi dalam yang telah membatasi pergerakan dalam beberapa pekan terakhir. Meskipun melonjak akibat data tenaga kerja, pasar emas dinilai masih berada dalam zona musim panas yang cenderung datar dan volatile. Minimnya volume perdagangan membuat tren jangka pendek belum terbentuk secara solid. Di sisi perdagangan, gelombang tarif terbaru Trump atas ekspor dari puluhan mitra dagang termasuk Kanada, Brazil, India, dan Taiwan menyebabkan pasar global anjlok karena negara-negara mendorong perundingan untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik. Emas sebagai aset safe haven tumbuh subur di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik. Kita ke informasi hot news berikutnya, pemirsa, yakni ada ekonomi yang sulit mencapai 5%, konsumsi ini menjadi salah satu permasalahannya. Jelang pengumuman resmi realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 2 di tahun 2025 oleh BPS besok, Selasa 5 Agustus, sejumlah ekonom pesimistis angka produk domestik bruto RI bisa mencapai 5%. Ekonom yang juga merupakan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Score Indonesia, Muhammad Faisal mengatakan pada kuartal 2 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan berada pada kisaran 4,7% hingga 4,8% secara tahunan, yang mana ini disebabkan tekanan dari sisi konsumsi rumah tangga, efek melemahnya daya beli masyarakat. Faisal mengatakan selain konsumsi rumah tangga yang kinerjanya kian buruk akibat daya beli masyarakat melemah, komponen lainnya pertumbuhan PDB seperti net ekspor juga masih belum banyak berkontribusi karena pada kuartal 2 2025 surplus neraca perdagangan kian menyusut. Walaupun pemerintah sudah menggelontorkan berbagai stimulus melalui paket kebijakan ekonomi hingga kuartal 2 2025, Faisal memperkirakan ekonomi RI tidak akan tumbuh lebih kencang dari kuartal 1 di tahun 2025.
Tidak mengherankan karena kuartal 2 2025 sudah sepi faktor musiman yang sebetulnya tidak mampu mendorong lebih cepat pertumbuhan pada kuartal 1.